Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini sebelum saya mengerjakan tugas ini, saya ingin menjelaskan tentang diri saya. Nama saya Ilham Syaftian Syam. Saya dari Petiku dengan jurusan agribisnis. Saya akan menjelaskan soal yang pertama. Faktor-faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah. Faktor-faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah adalah faktor subjektif. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam. Latar belakangan kemiskinan, keterbelakangannya kemiskinan dan kebodohan. Baginya ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surah Al-Maun. Dan dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surah Al-Maun merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Lalu dan bunyinya surah Al-Maun ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul alim. Lalu ada lagi faktor objektif. Faktor objektif berdirinya Muhammadiyah. Objektif ya. Faktor objektif berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba Hindu dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaharuan atau disebut ijtihad. Berpikir jamud atau konservasi sangat formalistik dalam beragama. Siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, khitan, nikah dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional. Sedangkan kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonal. Ya. Lalu yang kedua, memasuki Lalu nomor 2 itu mengapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam pembaharuan di Indonesia? Jelaskan mengapa. Karena memasuki abad kedua dari Khidman yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah membawa konsekuensi perkembangan bahkan pembaharuan peran dan keberadaannya, kehadirannya sebagai global civil security
Society dalam aras Global Good Governance versi masyarakat Muhammadiyah untuk mengembangkan wilayah tajdid dan ijtihad yang menjadi watak distisnya sebagai gerakan Islam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu masyarakat di mana Muhammadiyah kini berada adalah masyarakat yang tegak bergerak dari masyarakat informasi menuju kepada masyarakat ilmu. Nah, di abad kedua ini dari keberadaannya Muhammadiyah dipanggil untuk mengeluti wilayah peradaban yang lebih luas dan mendalam, karena ini dalam pergumulan pembinaan peradaban utama ini diperlukan perkajian yang lebih mendalam dalam wilayah nilai, filsafat ilmu, dan reformasi pendidikan serta kerja peradaban yang holistik. Ya, mungkin itu penjelasan yang nomor 2. Lalu ada nomor 3. Nomor 3 itu menurut saya sendiri, bagaimana masa depan Islam di Indonesia. Untuk masalah masa depan di Indonesia, jelas mungkin pada masa yang akan datang itu lebih baik lagi, karena dilihat pada masa lalu Islam begitu dulu pada masa lalu itu umat Islam itu menyebarkan agama Islam itu sangatlah kuat, perjuangannya itu tinggi, selalu diperjuangkan untuk selalu menyebarkan ruas agama Islam. Nah, jadi mungkin dari masa lalu karena perjuangan tokoh-tokoh Islam itu sangatlah kuat untuk menjelaskan, menyebarkan agama Islam ini, dan mungkin pada masa yang akan datang juga umat Islam di Indonesia ini makin baik, ya, makin baik dan ya makin baiklah, kuat, jadi kuat karena melihat pada masa lalu juga tokoh-tokoh Islam juga menyebarkan agama Islam ini memiliki keinginan yang tinggi. Nah, keinginan yang tinggi. Jadi pada masa lalu itu tokoh-tokoh Islam cendekiawan Muslim itu menyebarkan agama Islam itu ya bagus gitulah. Ya, menurut saya mungkin itu aja. Menurut saya pada masa yang akan datang ini umat Islam makin baik karena dilihat masa lalunya, masa lalu yang tokoh-tokoh Islamnya itu yang sama semangat perjuangannya. Nah, jadi saya lihat dari masa lalu perjuangan tokoh Islam itu bersemangat gitu kan, mungkin pada masa yang akan datang juga akan lebih baik lagi Islam yang akan datang ini. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan tugas ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.